Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel Echa Febriani. Nah, kali ini Echa lagi ada di tempat wisata Gua Sunyaragi. Lokasinya ada di Cirebon. Mau tahu keseruannya? Ikutin Echa terus. Teman-teman, kali ini Echa sudah bersama Bapak pemandunya. Namanya siapa, Mas? Dengan Mas Kelvin. Mas Kelvin. Beliau ini pemandu di Gua Sunyaragi. Gua Sunyaragi. Mau tahu sejarah Gua Sunyaragi? Ikutin kita terus. Mana dulu nih, Mas? Nanti kita masuk ke dalam, langsung masuk ke area dalam. Oke. Yang di sini namanya Gedung Pasanggerahan ya, teman-teman. Gua Sunyaragi. Tawasari Gua Sunyaragi yang diambil dari kata sunya yang berarti sunyi dan ragi yang berarti raga. Jadi Gua Sunyaragi di sini itu dulunya adalah tempat untuk mensunyikan atau menyepikan jiwa dan raganya dari para keluarga Kesultanan Cirebon pada zaman dahulu. Nah, Gua Sunyaragi ini dibangun dari tahun 1596 sampai tahun 1788 oleh keturunan dari Sunan Gunung Jati yang bernama Pangeran Mas Zainul Arifin. Nah, Gua Sunyaragi ini dibangun menggunakan material dari batu karang, yang dimana batu karang ini sendiri diambil dari pantai selatan, tepatnya di Pantai Baron, Gunung Kidul, Yogyakarta. Untuk merekatkan dari batu karang tersebut, karena pada zaman dahulu belum mengenal namanya batu bata dan semen, orang dulu itu menggunakan pasir gunung yang sudah mengandung semen, atau yang dinamakan dengan atras. Dan kemudian juga menggunakan perpaduan dari yang namanya putih telur. Nah, namun putih telur di sini itu hanya sebuah makna kiasan yang mempunyai makna putih itu sucikan niat, telur itu bulatkan tekad. Jadi orang dulu itu mereka mensucikan niatnya dan membulatkan tekadnya sehingga dapat membangun Taman Sari Gua Sunyaragi pada zaman dahulu. Begitu. Oke, untuk lebih lanjutnya nanti kita masuk ke dalam guanya untuk melihat bangunan-bangunan yang ada di Gua Sunyaragi. Ikutin kita terus ya. Teman-teman, ini pintu masuk area utama ya? Betul.
ada yang namanya Gua Pawon. Pawon itu pawon. Gua Pawon. Nah teman-teman, ini namanya Gua Pawon. Pawon. Pawon itu sendiri diambil dari bahasa Jawa yang artinya dapur. Namun Gua Pawon di sini bukan tempat untuk memasak, melainkan tempat untuk menyimpan makanan untuk para keluarga kesultanan yang sedang bersinggah di Taman Sari Gua Sungai Ragi. Istilahnya kalau kita sekarang di rumah kenalnya seperti kulkas atau storage. Oh iya, yang modernnya ya. Betul. Sampingnya dari Gua Pawon, di sebelahnya ini ada yang namanya Gua Lawa. Oh, Gua Gua Lawa yang ini. Kenapa disebut Gua Lawa? Karena dulunya di depan dari Gua Lawa ini terdapat sebuah pohon gambir besar, dan disitulah tempat untuk bersarangnya dari para kelelawar. Karena akarnya ini dianggap merusak daripada situs Gua Sungai Ragi, akhirnya pohon ini ditebang dan hingga kini kelelawarnya sudah tiada. Untuk fungsi ini sendiri sama seperti Gua Pawon, yaitu tempat untuk penyimpanan makanan. Oh, tempat penyimpanan makanan. Boleh lihat nggak, Mas? Boleh. Dalamnya nih teman-teman. Ini namanya Gua Pawon ya. Nah, ini namanya Gua Pawon nih teman-teman. Kalau istilah sekarangnya itu kayak dapur ya, Mas ya. Gua Lawa. Sekarang kita lihat isi di dalam Gua Lawa seperti apa. Teman-teman, Gua Lawa ini jadi fungsinya buat tempat penyimpanan makanan ya. Rumah kecil. Ada yang namanya Mandebling. Mandebling. Mandebling ini adalah balai atau tempat duduk yang terbuat dari marmer. Kenapa disebut Mandebling? Karena marmernya ini sendiri sering dilap atau digosok sehingga mengkilap seperti kaca atau beling. Nah, fungsinya di sini adalah tempat untuk peristirahatan dari para sultan beserta dengan keluarganya, sembari mereka menyaksikan putra-putrinya yang sedang bermain air di kolam kaputren di depannya. Jadi fungsinya itu buat tempat persinggahan, peristirahatan. Tadi namanya apa, Mas? Mandebling. Seperti itu penampakannya. Kemudian di sebelah sini ada yang namanya Gua Peteng. Peteng itu sendiri diambil dari bahasa Jawa yang artinya gelap. Namun Gua Peteng di sini tempat untuk melatih ilmu kekebalan atau ilmu kanuragan dari para prajuritnya kesultanan. Nah, di atasnya dari Gua Peteng itu sendiri itu ada yang namanya Cungkup Gua Puncit. Cungkup Gua Puncit itu adalah menara pengawas untuk para prajurit kawasan dari Gua Sungai Ragi. Biasanya mengawasi di sana itu yang jaga pemanah atau kalau istilah kita sniper atau penembak jitu. Oh gitu. Di bawahnya dari Cungkup Gua Puncit itu ada sebuah ruangan, di mana ruangan tersebut dulunya digunakan untuk menyimpan patung putri Cina yang terbuat dari kayu cendana, yang fungsinya itu sendiri untuk pengharum kawasan dari Gua Sungai Ragi. Karena kayu cendana itu terkenal dengan harumnya atau wanginya seperti itu. Oh gitu. Nah, di samping dari Gua Peteng, ini di sebelah sini ada yang namanya Gua Langse. Langse itu sendiri diambil dari bahasa kuno Cina yang artinya tirai atau horde yang terbuat dari air. Jadi seperti air terjun yang turun dari atas ke bawah. Oh iya. Fungsinya dari Gua Langse di sana adalah dulunya tempat untuk yang namanya berzikir atau berdoa dari para sultan dan para rajanya, sembari mereka ditutupi oleh tirai yang terbuat dari air. Gitu. Di sampingnya dari Gua Langse, tepatnya di depannya itu ada yang namanya patung gajah yang sedang menarik kereta kencana. Oh iya, patung gajah. Nah, patung gajah itu dulunya adalah tunggangannya para raja pada zaman dahulu. Kenapa menggunakan gajah? Karena dulu gajah terkenal dengan kegagahannya. Ya, boleh ke situ, Mas. Teman-teman, di depan Eca ini ada patung gajah. Patung gajah digunakan buat apa, Mas? Para raja
Jadi kendaraan para raja dulu tuh menggunakan gajah. Boleh masuk ke gua peteng. Sekarang kita masuk ke gua peteng, teman-teman. Ikutin kita terus. Ini bangunannya masih murni ya teman-teman, dari zaman dahulu, belum ada perubahan. Sebelumnya kayak kalau nggak salah Ini patung Perawan Sunti. Oh, itu Ini patung Perawan Sunti. patung Perawan Perawan Sunti. Sunti. Perawan Sunti itu adalah sebuah mitos yang berkembang dengan masyarakat sini, yaitu ada yang namanya patung Perawan Sunti. Patung Perawan Sunti adalah patung seorang gadis atau perawan yang tidak menikah atau tidak mendapatkan jodoh hingga akhir hayatnya. Nah, mitosnya itu sendiri, apabila patung ini disentuh atau dipegang oleh seorang gadis atau perawan, dia tidak akan mendapatkan jodoh atau tidak akan menikah. Tapi itu balik lagi percayaan kita masing-masing. Itu hanyalah sebuah Mitos ya. pada zaman dahulu seperti itu. Nah, jadi penampakan patung Perawan Sunti seperti ini nih teman-teman. Katanya nggak boleh dipegang ya? Itu hanya untuk Mitos. Mitos. Itu ya. Ya. Ayo kita lanjut masuk ke dalam. Lampu senternya nyalain aja kan? Karena di dalam gelap. nah, meskipun kita bawa flash Kelihatan nggak, Mar? nggak kelihatan, tapi suara kita masih kedengeran. Teman-teman, sekarang kita tuh lagi masuk ke gua peteng. Karena peteng itu artinya gelap ya dalam bahasa Jawa. Kelihatan jadi gelap semua tuh. Kita pakai flash masuknya. Ini seperti kayak apa ya? Ini apa, Mas? Gitu ya? Ini ruangannya tempat untuk bersemedi dari para prajurit di sebelah sini. Nah, kemudian ketika mereka kedinginan, mereka akan menyalakan api unggun di sebelah sini. Ini udah agak terang. Kita udah mulai keluar dari ruangan gua peteng. Kita udah keluar dari area gua peteng. Oke, sekarang kita lanjut ya teman-teman. Yang tadi kita lewatin itu ada yang namanya kamar Kaputren dan kamar Kaputran. Kaputren itu yang perempuan sebelah sana. Kaputren. Nah, Kaputran ini yang laki-laki sebelah sini. Kaputra itu. Kaputran. Oh, Kaputran. Namun kedua kamar ini bukan tempat untuk tidur dari putra-putrinya kesultanan, melainkan tempat untuk mereka menimba ilmu atau belajar dari putra-putrinya kesultanan. Oh. Istilahnya kalau kita sekarang itu pesantren atau private school. Nah, kemudian yang membedakan antara perempuan dan laki-laki, perempuan ini lebih tertutup dibandingkan yang laki-laki. Karena di dalam agama Islam seorang wanita itu harus menutupi auratnya. Iya. Seperti itu. Nah, tempat yang sekarang kita tempatin ini ada yang namanya Balai Kambang. Balai Kambang. Kenapa disebut Balai Kambang? Karena posisinya mengambang di atas air. Nah, Oh. fungsi dari Balai Kambang ini sendiri dulunya adalah tempat untuk yang namanya menyambut para tamu dari kesultanan, kemudian tempat untuk mereka membunyikan rebana, dan tempat untuk mereka mengaji atau bertadarus. Oh iya. Namun mereka mengaji tidak menggunakan cahaya lampu, melainkan menggunakan cahaya dari terangnya bulan. Balai Kambang ini juga mempunyai makna atau filosofi. Jadi kita setiap manusia itu ketika kita hidup, kita harus mempunyai prinsip atau pendirian yang tidak boleh mengombang-ambing seperti Balai Kambang. Karena prinsip itulah yang nantinya akan menjadi pondasi kehidupan kita itu ke depannya akan seperti apa. Betul. Jadi ini namanya Balai Kambang teman-teman. Berarti di bawahnya tadi air. Tadinya air. Oh, yang rumput-rumput bawah ini tadinya air teman-teman. Nah, kenapa dinamakan Balai Kambang? Karena posisinya itu ngambang di atas air ya. Atau apung gitu. Ya, ngapung, Iya. ngambang atau ngapung. Gua Arga Jumut. Mana gua? Arga itu besar atau hidangan. Yang mana ini? Ya, jumut itu jumut atau mengambil kalau dalam bahasa Indonesia. Iya. Yang dimana fungsi dari gua Arga Jumut ini
berfungsi tempat untuk menyambut para tamu dan menjamu dari para tamu kesultanan. Nah, di dalamnya dari Gua Arga Jumud ini terdapat 2 buah pintu waktu yang bisa menembus ke Mekah dan ke Cina pada zaman dahulu. Yang ke Mekah itu hubungannya dengan ibunda dari Sunan Gunung Jati yang bernama Nyi Mas Rara Santang. Beliau menikah dengan Kesultanan Mesir yang bernama Syekh Abdullah, yang dimana Syekh Abdullah ini masih mempunyai keturunan dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, sedangkan yang ke Cina itu sendiri hubungannya dengan istrinya langsung dari Sunan Gunung Jati yang bernama Putri Ongtin yang berasal dari negara Cina. Jadi bila mana ada keluarga atau kerabat yang berkunjung ke Mekah dan ke Cina pada zaman dahulu, mereka cukup bersemedi di situ selama 40 hari 40 malam. Jiwanya ke sana, raganya tetap di situ. Gitu. Dan kemudian kedua buah pintu waktu itu juga mempunyai makna atau filosofi. Maknanya itu adalah ketika kita yang menuntut ilmu agama, kita pergi ke negeri Mekah, dan ketika kita yang menuntut ilmu dunia, kita pergi ke negeri Cina. Karena ada pepatah mengatakan tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Seperti itu kurang lebih ya teman-teman penjelasannya. Boleh kita masuk ke sana? Boleh. Ikutin kita terus. Nah, sekarang kita mau menuju ke Gua Arga Jumud. Lewatnya dari mana ya? Teman-teman, jadi ini pintu menuju ke Mekah. Kalau yang sebelah sini menuju ke Cina. Ini yang dimaksud yang tadi ya ini yang ilmu agama. Kalau ini yang dunia. Oh gitu. Mar. Filosofinya kita harus seimbang nyari ilmu gitu. Pintu menuju ke negeri Cina. Dalamnya. Teman-teman yang mau ke Cina nih cepet nih, kesini aja nih, kesini lagi. Iya. Kamera aja yang masuk. Sebelahnya ini pintu menuju ke Mekah yang menuntut ilmu agama. Kalau yang ini tempat untuk penerimaan para tamu. Mereka bertemu antara tamu dan para keluarga dari Sultan di sebelah sini. Itu ruangan khusus tamu berarti? Betul. Ruangan khusus tamu teman-teman. Ya ini meja makannya. Prasmanan pada zaman dahulu. Karena mereka dulu prasmanan. Mereka mengambil makanan di sini, kemudian setelah itu mereka bertemu dengan para tamu di sebelah sana. Oh gitu. Ini ruangan khusus para tamu ya teman-teman. Nah ini ruangan buat para tamu pada zaman itu. Kecil ruangannya. Gelap ya dalamnya. Bisa langsung tembus keluar ya, yang tadi ada patung gajah itu. Nah teman-teman, itu penjelasannya ya. Jadi di sini tuh bangunannya masih asli semua. Masih dari
batu zaman dahulu. Batunya juga mungkin ukuran segini udah nggak ada. Iya. Batasnya gitu. Batu batanya juga besar ukurannya. Iya. Ayo. Kita ke depan lagi teman-teman. Oke, baik, kesimpulannya terima kasih sudah berkunjung ke Taman Sari Gua Sungai Ragi, dan semoga ilmu yang tadi disampaikan itu bermanfaat, dan kemudian pesan-pesan untuk anak-anak muda zaman sekarang harus selalu berkarya di dalam bidang apapun itu, dari mulai sejarah, video, foto, semuanya kita harus mencoba, karena hidup itu tidak melulu tentang kita bersantai, tapi kita harus berjuang untuk kehidupan kedepannya atau masa depan yang akan datang itu seperti apa. Itu aja sih paling. Terima kasih, Mas. Sama-sama udah berkunjung ke Gua Sungai Ragi. Dadah.